Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa semester 9 yang saya banggakan. Tapi pun selamat datang pada pagi ini dalam rangka mengikuti sesi kelima mata kuliah desain kurikulum SD untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pada sesi ini akan dibicarakan tentang rencana pembelajaran. Pengertian tentang pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis untuk merancang kegiatan belajar mengajar yang mencakup penentuan tujuan, materi, metode, media, dan penilaian untuk periode waktu tertentu yang tujuannya agar proses belajar berjalan baik, efektif, efisien. Nah, selanjutnya apa prinsip-prinsip yang dalam menyusun pembelajaran? Itu adalah ada beberapa prinsip yang harus jadi pedoman kita. Satu, memperhatikan perbedaan individu, bahwa setiap kelas itu ada berbeda individu. Ada yang pandai, ada yang sedang, ada yang lemah. Perlu kita perhatikan latar belakang EQ maupun latar belakang ekonominya. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif pada siswa. Guru bertugas untuk mendorong partisipasi agar siswa aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian mengembangkan budaya membaca menulis. Calistung ini harus tertanam pada anak-anak sekolah dasar sehingga bisa untuk menguasai modalnya adalah membaca dan menulis. Kemudian memberikan umpan balik tindak lanjut dari hasil pembelajaran. Selanjutnya, apa sih fungsi dari materi pembelajaran atau RPP yang terkait dengan hal proses belajar? Satu, tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian materi dan pengalaman belajar yang harus disampaikan kepada siswa. Kemudian strategi atau metode yang digunakan yang untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian keempat, alat atau teknik penilaian. Adapun fungsi dari RPP adalah suatu fungsi yang terkait dengan kreatif. Artinya RPP yang disusun harus merupakan bagian dari rancangan pembelajaran dan implementasi dari pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam proses pengembangan rencana pembelajaran? Yang pertama, yang menyangkut komponen-komponen rencana pembelajaran. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Kemudian yang kedua, standar kompetensi yang diinginkan. Kemudian kompetensi dasar. Nah, selanjutnya adalah indikator pencapaian daripada kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu, berapa dalam setiap pertemuan. Yang kedelapan, metode pembelajaran yang harus kita pilih. Metode ceramah, metode verbasi, metode diskusi, tergantung pada jenis materi dan ruangan yang disiapkan oleh guru. Kemudian kegiatan pembelajaran itu juga menyangkut masalah perlakuan atau perlakuan pada acara pembukaan, kemudian acara inti, kemudian penutup. Kemudian yang langkah berikutnya yang sebenarnya adalah penilaian hasil belajar, kemudian sumber belajar yang digunakan. Langkah-langkah yang pengembangan perencanaan pembelajaran itu ada 4 tahap yang harus
dilakukan untuk menyusun rencana pembelajaran. Pertama adalah perumusan tujuan, yaitu meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi atau lembaga, tujuan kurikuler, berikutnya tujuan pembelajaran yang menyangkut tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus. Nah, selanjutnya perumusan tujuan pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada 4 hal. 1. Audience, sasaran siapa yang akan kita ajar. Kemudian C adalah kondisi keadaan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian D, degree. B, behavior. Nah, itu yang harus dilakukan. Pembelajaran yang selanjutnya adalah materi, ya, adalah perencanaan materi pembelajaran, kemudian perencanaan kegiatan pembelajaran menyangkut kegiatan guru, apa yang oleh guru, kegiatan siswa. Kemudian tahap kegiatan yang selanjutnya pekerjaan itu meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kepada adik-adik mahasiswa, silakan Anda membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan format yang tercantum pada modul 9.23 dan seterusnya. Itu bisa jadi pedoman kita dalam menyusun RPP, sehingga karena sebagai RPP merupakan pedoman yang harus kita gunakan untuk panduan di dalam proses belajar mengajar. Terima kasih, selamat berdiskusi, mudah-mudahan sukses. Bisa kita ambil makna kandungan pada pertemuan ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, bisa belajar dengan baik, efektif, efisien, dan siswa termotivasi untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.